Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Nitias Gesani dari kelas MB 4407 dengan nomor induk mahasiswa 14012000128. Pada video ini saya akan membahas analisis rasio keuangan pada PT FIM Perkasa Utama Tbk. Yang pertama yaitu ada likuiditas current ratio, yang dimana current ratio atau rasio lancar adalah salah satu rasio likuiditas yang digunakan untuk menilai posisi likuiditas suatu entitas dengan menggunakan hubungan antara aktiva lancar dan liabilitas lancar. Dengan kata lain, ini adalah alat yang digunakan untuk menilai apakah aset lancar dapat melunasi kewajiban lancar atau tidak. Dengan rumus, current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Selanjutnya ada analisis rasio laporan keuangan tahun 2019. Pada tahun 2019, PT FIM Perkasa Utama memiliki current aset sebesar Rp11.711.859.441 dibagi dengan current liabilities sebesar Rp7.599.525.090 dengan hasil 1,54275. Pada tahun 2019, aset lancar yang dimiliki perusahaan dapat mengcover 1,5 kali dari total hutangnya, yang dimana perusahaan dinyatakan baik dari segi kemampuan untuk membayar hutang lancar dengan menggunakan aset lancar. Selanjutnya, analisis rasio laporan keuangan tahun 2020. Pada tahun 2020, PT FIM Perkasa Utama memiliki current aset sebesar Rp1.858.245.924 dibagi dengan current liabilities sebesar Rp7.364.810.976 dengan hasil 0,2523. Di tahun 2020, rasio mengalami penurunan, yaitu aset lancar yang dimiliki perusahaan hanya dapat mengcover sebesar 0,25 kali dari total hutangnya, yang dimana perusahaan dinyatakan mengalami penurunan dan kondisi perusahaan dianggap kurang baik dari segi kemampuan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan aset lancar. Selanjutnya ada likuiditas quick ratio. Quick ratio atau biasa disebut rasio cepat atau acid-test ratio berfungsi sebagai indikator likuiditas jangka pendek perusahaan atau kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan kata lain, ini menguji seberapa banyak perusahaan memiliki aset untuk melunasi semua kewajibannya. Dengan rumus, quick ratio atau acid-test ratio sama dengan current asset dikurang inventories dibagi current liabilities. Selanjutnya, analisis rasio laporan keuangan tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, PT FIM Perkasa Utama memiliki current aset sebesar Rp11.711.859.441 dikurang dengan inventory sebesar Rp546.993.746 dibagi dengan current liabilities sebesar Rp7.599.525.090 dengan hasil 1,4707. Di tahun 2019, dengan rasio 1,5 berarti perusahaan memiliki aset liquid yang cukup untuk membayar kewajiban lancar. Selanjutnya, di tahun 2020, PT FIM Perkasa Utama memiliki current aset sebesar Rp1.858.245.924 dikurang dengan inventory sebesar Rp130.272.493 dibagi dengan current liabilities sebesar Rp7.364.810.976 dengan hasil 0,234626. Di tahun 2020, dengan rasio 0,23 berarti perusahaan memiliki aset liquid yang tidak cukup untuk membayar kewajiban lancar. Selanjutnya, yang ketiga ada likuiditas average collection period. Average collection period adalah periode pengumpulan piutang, yaitu rata-rata hari yang diperlukan untuk mengubah piutang menjadi kas. Biasanya ditentukan dengan membagi piutang dengan rata-rata penjualan harian. Ada yang menggunakan piutang rata-rata kredit. Dengan rumus, average collection period sama dengan account receivable dibagi daily credit sales. Selanjutnya ada analisis rasio laporan keuangan pada tahun 2019. Pada tahun 2019, PT FIM Perkasa Utama memiliki account receivable sebesar Rp11.149.301.000
Rp291 dibagi dengan daily credit sales sebesar Rp15.936.956 dibagi lagi dengan 365 hari, menghasilkan 261,923. Di tahun 2019, rata-rata waktu yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengumpulkan piutang dari hasil penjualan barang secara kredit ialah 262 hari. Selanjutnya, analisis laporan keuangan tahun 2020. Pada tahun 2020, PT FIM Perkasa Utama memiliki account receivable sebesar Rp1.212.164.915 dibagi dengan daily credit sales sebesar Rp6.254.742.908 dibagi dengan 365 hari, menghasilkan 99,914. Di tahun 2020, rata-rata waktu yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengumpulkan piutang dari hasil penjualan barang secara kredit menurun ialah sebesar 100 hari. Selanjutnya yang keempat ada likuiditas account receivable turnover ratio. Account receivable turnover ratio atau rasio perputaran piutang adalah perhitungan keuangan sederhana yang menunjukkan seberapa cepat pelanggan membayar tagihan mereka. Kami menghitungnya dengan membagi total bersih dengan rata-rata piutang. Dengan rumus, account receivable turnover sama dengan credit sale dibagi account receivable. Analisis rasio laporan keuangan tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, PT FIM Perkasa Utama memiliki kredit sales sebesar Rp15.936.968.956 dibagi dengan account receivable sebesar Rp11.949.301.291 dengan menghasilkan 1,3935. Di tahun 2019, nilai rasio perputaran piutang atau receivable turnover ratio yaitu sebesar 1,4 kali. Perusahaan ini berhasil mengumpulkan piutang rata-rata secara 1,4 kali selama tahun tertentu. Selanjutnya, pada tahun 2020, PT FIM Perkasa Utama memiliki kredit sales sebesar Rp6.254.742.908 dibagi dengan Rp1.712.164.915 menghasilkan 3,653. Di tahun 2020, nilai rasio perputaran piutang atau receivable turnover ratio yaitu sebesar 3,6 kali. Perusahaan ini mengumpulkan piutang rata-rata secara 3,6 kali selama tahun tertentu. Selanjutnya ada solvabilitas debt to equity ratio. Debt to equity ratio adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Dengan rumus, debt to equity ratio sama dengan total liabilities dibagi equity. Analisis rasio laporan keuangan tahun 2019. Pada tahun 2019, PT FIM Perkasa Utama memiliki total liabilities sebesar Rp25.987.187.813 dibagi dengan equity sebesar Rp1.436.237.847 menghasilkan 2,48722. Di tahun 2019, jumlah debt to asset ratio yaitu 2,48 lebih besar dari 0,5 kali, yang artinya aset perusahaan dibiayai dari hutang. Selanjutnya, analisis rasio laporan keuangan pada tahun 2020. Pada tahun 2020, PT FIM Perkasa Utama memiliki total liability sebesar Rp11.534.749.108 dibagi dengan equity sebesar Rp100.295.520 menghasilkan 1,0298. Yang berarti di tahun 2020 jumlah debt to asset ratio menurun menjadi 1,02. Walaupun demikian, rasio tersebut masih lebih besar dari 0,5 kali, artinya aset perusahaan dibiayai dari hutang. Selanjutnya ada solvabilitas debt to total asset ratio.
Debt to total asset ratio adalah rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dengan rumus, debt to asset ratio sama dengan total liabilities dibagi total aset. Analisis rasio laporan keuangan tahun 2019, PT FIM Perkasa Utama memiliki total liabilities sebesar 25.957.187.813 rupiah dibagi dengan 36.333.425.660 rupiah, menghasilkan 0,713238. Pada tahun 2019, perusahaan memperoleh rasio sebesar 0,7, yang berarti bahwa aset perusahaan tersebut normal. Analisis rasio laporan keuangan pada tahun 2020. Pada tahun 2020, PT FIM Perkasa Utama memiliki 11.534.749.108 rupiah dibagi dengan 22.735.628 rupiah dengan hasil 0,507. Pada tahun 2020, perusahaan memperoleh rasio sebesar 0,51, yang berarti bahwa aset perusahaan dibiayai dari hutang dan bukan dari ekuitas atau modal sendiri. Yang selanjutnya ada aktivitas receivable turnover. Receivable turnover atau rasio perputaran piutang atau disebut dengan receivable turnover ratio adalah suatu rasio keuangan yang menunjukkan seberapa cepat penjualan kredit dapat dikonversikan menjadi uang tunai. Dengan rumus credit sales dibagi account receivable. Pada tahun 2019, PT FIM Perkasa Utama memiliki credit sales sebesar 15.539.968.956 rupiah dibagi dengan account receivable sebesar 11.991.301.291 rupiah, menghasilkan 1,39354. Dan pada tahun 2020, PT FIM Perkasa Utama memiliki kredit sales sebesar 6.254.742.908 rupiah dibagi dengan account receivable sebesar 1.712.162.915 rupiah, menghasilkan 3,65312. Sehingga dapat kita lihat bahwa tahun 2019 mengumpulkan piutang rata-rata 2 kali dalam 1 tahun, dan pada tahun 2020 mengumpulkan piutang rata-rata 4 kali dalam 1 tahun. Sehingga bisa dibilang perusahaan tersebut mengumpulkan piutangnya dalam 6 bulan sekali di tahun 2019 dan 3 bulan sekali di tahun 2020. Hal ini bagus karena semakin cepat piutang terkumpul, semakin cepat pula uang tunai dari pelanggan terkumpul dan uang tunai tersebut dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan yang lainnya. Yang kedua ada aktivitas inventory turnover. Inventory turnover atau perputaran persediaan adalah rasio yang menggambarkan seberapa efektif sebuah perusahaan menjual persediaannya selama periode tertentu. Dengan rumus cost of goods sold dibagi dengan inventory. Pada tahun 2019, PT FIM Perkasa Utama memiliki cost of goods sold sebesar 11.382.629.990 rupiah dibagi dengan 546.993.746 rupiah, menghasilkan 20,8943. Dan pada tahun 2020, PT FIM Perkasa Utama memiliki cost of goods sold sebesar 4.555.962.322 rupiah dibagi dengan inventory sebesar 130.272.493 rupiah, menghasilkan 35,04932. Sehingga inventory turnover perusahaan pada tahun 2019 tingkatnya lebih rendah daripada perusahaan pada tahun 2020, yang artinya
Pada tahun 2020, perputaran cash flow perusahaan lebih cepat dibandingkan perputaran cash flow 2019, yang artinya pada tahun 2020 perusahaan lebih banyak menghasilkan uang untuk perusahaan daripada tahun 2019. Yang terakhir yaitu aktivitas payable turnover. Rasio payables turnover menunjukkan frekuensi perusahaan melakukan pembayaran ke akunnya yang harus dibayar dengan rumus cost of goods sold dibagi dengan accounts payable. Pada tahun 2019, PT FIM Perkasa Utama memiliki cost of goods sold sebesar 11.382.629.990 rupiah dibagi dengan 7.557.937.407 rupiah dengan hasil 1,50605. Pada tahun 2020, PT FIM Perkasa Utama memiliki cost of goods sold sebesar 4.555.962.322 rupiah dibagi dengan account payable sebesar 7.247.623.442 rupiah menghasilkan 0,62994. Artinya, pada tahun 2019, perusahaan membayar rekening rata-rata yang dibayarkan 1,5 kali dalam setahun, dan pada tahun 2020, perusahaan membayar rekening rata-rata sebesar 0,6 kali dalam setahun. Dibandingkan pada tahun 2019, perusahaan pada tahun 2020 lebih efisien karena pembayaran lebih jarang dilakukan. Cukup sekian pada video kali ini, mohon maaf bila ada salah kata atau dalam salah penyampaian, mohon maaf. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.